Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Pranata dari Kang Pranata Official hadir bersama-sama kita hari ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Channel ini dibuat bukan untuk menghela, bukan untuk mengeluh, untuk mencela, menghujat, apalagi menghakimi kebijakan. Channel ini dibuat untuk mendapatkan informasi, inspirasi, harapan dari para guru dan pengambil kebijakan untuk sama-sama kita menuju Indonesia kuat. Bersama-sama kita hari ini hadir seorang tokoh yang sangat penting berasal dari guru sampai menjadi pejabat, yaitu Bapak Dr. Andes Toto Santosa MM. Beliau adalah lulusan IKIP Bandung, pernah menjadi guru di Kalimantan Tengah, pernah menjadi kepala LPMP di Kalimantan Tengah, 2 periode menjadi kepala LPMP di Provinsi Jawa Barat, sampai beliau pensiun. Sekarang jabatan beliau, walaupun sudah pensiun, tetapi masih berkecimpung di dunia pendidikan karena saking hebatnya beliau. Sekarang menjadi Ketua BAN PDM. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, apa kabar Pak Toto? Sehat-sehat? Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat, Baik, alhamdulillah. iya, ya Bagaimana? Alhamdulillah. Ya, Sebelum lanjut, saya sarankan pemirsa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kita dapat terus bersilaturahmi dalam Kang Pranata Official ini. Pak Toto, ini kita nih, Bapak ini kan sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Barat. Boleh dong cerita-cerita tentang akreditasi di Provinsi Jawa Barat. Apa pertama tentu berapa sih jumlah sekolah yang diakreditasi tahun 2024 ini? baik. Sebagaimana apa yang disampaikan Pak Pranata terkait dengan berapa jumlah sasaran Jumlah akreditasi sekolah yang diakreditasi tahun 2024 ini. ya tahun 2024 ya. Jadi Hmm, untuk sasaran PAUD itu kita punya 6.851 satuan. Ya. baik. Kemudian pada saat proses pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2024, itu kita mampu mengefisiensikan anggaran untuk PAUD, Hmm. sehingga kita bisa menambah kuota Sasaran. sasaran ya Baik. 700 satuan PAUD. Jadi Ya. jumlah total akhirnya bertambah dari awal menjadi 7.551 satuan PAUD. Ya. PAUD ya. Ya, untuk PAUD. Nah, kemudian untuk pendidikan dasar dan menengahnya, kita punya sasaran awal itu 3.792 satuan dasmen. Kemudian kita melaksanakan kegiatan dan mampu mengefisiensikan anggaran dan Hmm. bisa kita tambah ya untuk Sasarannya ditambah ya. ya jadi dana yang efisiensi itu kita tambah untuk sasaran baru gitu ya. Ada Baik. 5 satuan dasmen sehingga jumlah total keseluruhan dari awal menjadi 3.797 satuan pendidikan dasar dan menengah. Baik. Kemudian ada satu lagi ya selain PAUD dan Dasmen juga ada program kesetaraan ya untuk diakreditasi yang jumlahnya 135 satuan pendidikan kesetaraan. Apa tuh yang dimaksudkan program kesetaraan tuh Pak? Yang untuk kesetaraan saya kira terkait dengan program kejar atau kelompok belajar paket A, paket Oke. B, dan paket C ya. Paket ABC ya. Ya, Ya. oke. Ya. Baik. Jadi pencapaian tadi sebenarnya lebih dari 100% ya. Oh ya, Sampai dengan ya, Desember ini. karena ada tambahan itu kan. Ada tambahan, ada perubahan anggaran dari target awal 6 ribuan sekarang menjadi 7 ribuan ya. Betul, betul. Wah, keren ini.
Keren. Keren. Efisiensi. Boleh Pak. Ya, selama periode 2000 apa namanya 2024 nih, kira-kira kendala apa yang terjadi? Terkait dengan kendala, saya kira mungkin secara umum ya kita telah melaksanakan target secara keseluruhan ada 11.483 satuan Hmm. dan ini kita capai terkeserap ya itu 100% ya sehingga ada sasaran sasaran PAUD dan Dasmen maupun kesetaraan itu semuanya tervisitasi semua. Hanya proses yang sekarang muncul itu karena ada pengembangan program. Hmm. Program yang menyesuaikan dengan instrumen. Nah, Hmm. instrumen sekarang kan berbeda dengan instrumen sebelumnya tahun Betul, 2023. Ini betul. kan instrumen baru, ya Hmm. yang Dasmen itu kan instrumen baru sehingga yang data instrumen yang lama itu di Sispena itu perlu penyesuaian, penyesuaian lagi karena ini Baik. akhirnya memakan waktu juga sampai saat ini nih masih ada kendala-kendala. Namun Baik. demikian saya kira tetap kita pakai strategi juga dalam mengatasi Hmm. masalah ini. Nah, bagaimana supaya pekerjaan asesor yang telah melaksanakan tugas itu tidak hilang datanya ketika memasukkan data ke Sispena. Dosis pena. Ya, maka Ya. kita harus membackup tuh ya, membackup Baik, data melalui manual ya manual. baik. Ketika nanti suspendennya sudah mulai membaik, nah, dan datanya tidak hilang, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau hilang, kita sudah ada backup, ya, Ya. tinggal menyalin. Jadi ada input data tidak melalui Sispena dulu. Betul, Ya, nanti setelah selesai baru diinput lagi ke Sispena. betul, Apa betul. enggak ini 2 kali kerja? Saya kira apapun kejadian ini kan harus dilakukan bila terjadi seperti itu kan gitu. Jadi pengalaman itu juga dialami oleh teman-teman asesor, tapi tidak semua ya, tidak semua kasus ini demikian. Ya. Jadi ada saat-saatnya saja ya. Baik, Gitu. baik. Gimana tanggapan teman-teman asesor karena ada perubahan dari instrumen dan Sispena ini? Saya kira tanggapan asesor pada umumnya ya menyerahkan dalam arti ya kita menyesuaikan saja asesor itu dengan kondisi sistemnya sendiri kan gitu. Sistem baru lah ya kita Nah, namakan ya. jadi kalau sistemnya lagi kredit gitu ya istirahat dulu lah kan gitu ya. Ya, Ya, istirahat dulu, ya. kemudian nanti dilihat-lihat kalau sudah ada waktu dia lihat lagi. Hmm. Nah, ternyata sudah bagus ya baru input data lagi gitu. Berapa banyak asesor kita di Jawa Barat nih? Ada 1.200-an ya ditambah dengan itu yang dasmen. Hmm. Kemudian ditambah dengan apa itu PAUD ada 400-an. Jadi ada Jadi 1.600 ya ya untuk PDM ya. ya Ya. Mereka 1.600. terjun semua ini. Iya, kita terjunkan bagi asesor yang tidak berhalangan karena kan ada juga Baik. yang asesor berhalangan karena Ya. sakit, usia mungkin ya sudah mulai tua gitu. Kemudian ada juga yang bertubrukan dengan tugasnya dia di kantor sehingga Baik. tidak diizinkan oleh atasannya ya berarti kita ganti. Jadi Baik. proses ini berlangsung lancar saya kira. Ini maksimum berapa orang? Maksimum berapa sekolah, berapa satuan pendidikan untuk satu orang asesor? Ya untuk satu asesor itu sekitar maksimal lima sekolah ya. 5. Sekarang 5 ya. Ya sekarang Karena 5. zaman waktu saya masih di sana itu 3 kan? ada yang sampai 18. Oh 18. Ya, ya, Sekarang enggak ya. enggak, karena kan Sudah diatur demikian distribusinya ya. enggak distribusinya diatur supaya Baik, asesor juga tidak terlalu berat dan bekerjanya supaya rapi ya gitu ya. baik, baik. Itu sekarang saya lihat Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, PDM Provinsi Jawa Barat, Ya, itu di bawah kepemimpinan Pak Toto ini cukup progresif ya. Dari target sekitar 6.000 jadi 7.000. ya, Dari target 3.092 jadi 3.700 ya, ya, karena efisiensi. ya, ya, ya. Saya ucapkan tahniah nih, selamat nih Saya kira selamatnya bukan untuk saya ya, untuk kepada semua. Ya, saya kira tentu kepada Kepala Dinas Pendidikan tentunya ya kan.
Ya, Kemenak kan gitu kan. ya, betul. Asesor dan juga sekolah ya. Ya, Baik, baik. Iya, ya. saya ingin 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 apa namanya? Kan ke depan menurut gambaran tahun 2025 ini sasaran akan tambah atau tetap kira-kira. Sasaran untuk tahun depan saya kira masih fokus ke sekolah yang belum terakreditasi. Hmm. Karena di Jawa Barat ini yang belum terakreditasi karena menurut peraturan Permendikbud nomor 38 tahun Hmm. 2024 Hmm. itu kan yang ada pasal yang menyatakan bahwa sekolah baru harus diakreditasi Diakreditasi. paling lambat 2 tahun. Nah, ini Ya. ada yang sekolah-sekolah yang sudah sekian tahun belum diakreditasi. Nah, sehingga Hmm. kita Belum lagi itu kan sekolah yang belum diakreditasi. ya belum Belum lagi sekolah yang akreditasinya habis. belum itu kan belum lagi yang habis itu kan Ya. kemudian ya yang atau Ya. masih dan sebagainya kan gitu. Baik. Nah, bicara dengan sekolah yang belum diakreditasi dan yang mengulang, yang habis akreditasinya, kira-kira himbauan atau harapan Pak Toto sebagai Ketua BAN Ya, PDM Provinsi Jawa Barat, kira-kira apa nih? Pertama tentu Kepala Dinas Pendidikan. ya. Untuk Kepala Dinas Pendidikan, ya Kemenak, saya kira kami berharap selama ini juga sudah melakukan koordinasi kerjasama Hmm. dengan Pak Kadis, dengan Kemenak gitu, dalam rangka persiapan ya, pertama dalam konteks persiapan pelaksanaan akreditasi, dan gitu kita juga harus mensinkronkan data, ya. Ya. Kan memang data ini masih sekolahnya masih aktif atau tidak dan sebagainya itu kan salah satu usaha yang harus kita lakukan sebelum atau prakreditasi. Ya. Kemudian setelah akreditasi selesai, nah itu kan menghasilkan informasi ya setiap satuan pendidikan di wilayahnya baik Kemenak maupun Dinas Pendidikan di mana hasil akreditasi itu sangat bermanfaat ya untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Baik. Tujuan ya, saya kira tujuan akreditasi kan untuk memotret kondisi real di satuan pendidikan seperti apa kualitas Hmm. atau pemenuhan standar Ya. mutu pendidikannya. Ya. Ini Tentunya yang tadi itu adalah himbauan kepala kepala dinas pendidikan ya, maupun jadi Kemenak itu update kita data terus ya. ya, ya. Hmm. Jadi kita menghimbau ya kepada kepala dinas selain itu juga kita karena ada data hasil akreditasi, nah kami Hmm. mohon bantuan dorongan Hmm. ya kepada semua satuan pendidikan wilayahnya yang menjadi sasaran akreditasi untuk didorong oleh pimpinannya, oleh Hmm. pembinanya supaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya dengan cara memanfaatkan hasil akreditasi yang Nah, berupa rekomendasi yang dibuat oleh para asesor. Ya kan gitu. Nah, rekomendasi yang dibuat oleh para asesor itu menunjukkan catatan penting ya. bagi setiap satuan pendidikan untuk ditingkatkan kualitas mutu Jadi pendidikan. ini kita bicara tindak lanjut ya. Ya, tidak Tindak lanjut. lanjut dari hasil akreditasi. Maka Betul. semua pihak, komite sekolah kah, satuan Betul. pendidikan kah, kepala Ya, sekolah, para guru, termasuk ke atasnya para pengambil kebijakan ya, untuk memperhatikan rekomendasi dari hasil akreditasi kan? ya. Ya, Betul. Itu. betul, betul. Dan itu pentingnya ya, pentingnya akreditasi tidak hanya sebagai untuk mendapatkan apa itu terakreditasi ABC kan, tapi yang Betul, penting itu betul. justru apa sih kekurangan-kekurangan di satuan pendidikan itu setelah dilakukan pemotretan oleh para asesor. Dari Nah, itu masing-masing kekurangan itulah komponen yang yang ada di instrumen ya. betul Betul, itu komponen betul. yang kurang ya itu yang harus ditingkatkan ya gitu. Baik. Berkaitan dengan asesor, Pak Ketua. Di zaman dulu kan masih ada asesor yang nakal-nakal nih. Oh Nah, ya, ya. sekarang masih ditemukan nggak asesor yang nakal-nakal atau pun sekolah Ya, yang nakal-nakal? baik. Di Jawa Barat itu kita sekarang sudah punya slogan, Pak Ranata, Pak Apa Dokter. itu? Ya, gitu. Slogannya apa? Profesional, Ya, berkualitas, dan berintegritas. Ya, itu ya. oh, Nah, itu penting tuh, profesional, tiga poin dulu kualitas tuh. dan Ya.
profesional, berkualitas, dan berintegritas. Ya, Berintegritas. Ya, itu slogannya BAN ya. Jalurkan Ban Jawa Barat. Nah, Ya, ini harus dipegang teguh oleh para asesor kalau dia ingin tetap menjadi asesor. baik. Nah, Sekarang hukuman apa kalau ada nggak kasus kasus seperti dulu? ya, saya kira untuk saat ini karena Ya. kita ya 2024 terus terang para asesor punya komitmen tinggi sekarang. Alhamdulillah. Ya, sehingga apa itu pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut kode etik yang sifatnya Ya, berat itu ya, tidak ada ya 2024 ini. Ya, tapi kalau yang sifatnya masih ringan ya namanya juga manusia ya, pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya kita maafkan lah, tapi tetap kita berikan pengertian ya kan, ya, kita ya, sampaikan bahwa ada sedikit pelanggaran kode etik nih, sekalipun ya, masih ya. dalam, misalkan, Jadi, misalkan ya Kang ya, misalkan kehadiran pada saat datang itu terlambat, harusnya datang jam 7, dia datang jam 8 atau setengah 9, itu kan pelanggaran juga ya, sekalipun betul, mungkin dia ada alasan gitu. betul. Jadi mungkin sekaligus ya Pak Toto sebagai Ketua BAN PDM Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada sekolah Ya, untuk memperhatikan secara pasti ya, ya bahwa kode etik itu dilaksanakan secara jelas ya. betul. Oh, kalau melanggar kode etik kan ada kemungkinan sekolah tidak diakreditasi kan. Ya, Ya. betul. Tapi alhamdulillah di Jawa Barat sampai hari ini selamat kepada para asesor Ya, sekolah maupun pihak-pihak terkait tidak ya. ada pelanggaran-pelanggaran yang apa namanya yang apa perlakuan-perlakuan yang melanggar kode etik. Tidak ada Pak ya? Ya, sampai saat ini belum ada laporan yang apa itu menjurus ke pelanggaran berat gitu ya. Ya, Ya, ya. Nih, anu Pak, kalau boleh sekarang kan masih menggunakan ABC kan? ya. Ya, kira-kira ABC ya berapa tuh? Berapa persen tuh? Untuk sekarang ini ya karena saya ingin melaksanakan tugas para asesor itu benar-benar ya sesuai dengan kondisi realnya. Ya, Baik. dalam pelatihan kemarin saya tegaskan bahwa tolong asesor lihat yang sebenar-benarnya, jangan ditambah, jangan dikurang. Saya katakan gitu kan gitu. Kita bangun pendidikan di Jawa Barat ini dengan menyampaikan hasil akreditasi apa adanya. Ya kan gitu. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kita tegaskan dan komitmen kita bangun antara BAN provinsi dengan para asesor. Nah, Hmm. sehingga asesor itu komitmen itu dalam melakukan tugasnya. Dan hasilnya apa, Kang, sekarang? Ya, hasilnya untuk akreditasi untuk tingkat PAUD, ya kan, Provinsi, ada PAUD, proses baik. yang proses. Hmm. Ya, yang PAUD itu yang nilainya A itu hanya 1%. Belum. Iya, ya dulu mah mungkin lebih banyak A kan rata-rata. Karena asesornya profesional itu. Nah, dan Baik. tidak menyalahkan, tidak menekan sekolah, tidak. Ini bukan Dan kondisi real. dan dan faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kita Baik. punya data, ya kan gitu. Datanya diambil oleh kita dan kita Baik. simpan di pena. Itu hanya 1% yang A itu sekarang. Ya, Sekarang yang untuk B yang itu, pendidikan dasar menengah? nah, yang dasar menengah kan masih proses sekarang karena si Oh, spenanya belum. masih, ya, Belum selesai. ya belum selesai. Ya, Ya, karena ini masih baru tanggal 2 Desember ya. ya kita masih validasi ini rencana proses Baik. validasi belum selesai. Baik. Ya, Tapi kira-kira banyak ya kalau kalau pendidikan dasar menengah ya. yang dasmen ini sekarang tidak kelihatan A, B, C-nya. Nah, berbeda dengan Kenapa begitu? ya penilaian itu kan sudah ketahuan gitu ya. Ya, yang A berapa, yang B berapa, yang C berapa. Hmm. Sekarang Berarti masih asesor proses. sendiri yang memberikan penilaian tidak tahu Hmm. itu hasilnya apakah A, apakah B, apakah C. Para Nah, asesor ini. para asesor nggak tahu gitu. Nah, Ini berbeda. Ini informasi kepada sekolah bahwa program tahun-tahun belakangan ini agak berbeda dengan akreditasi tahun-tahun yang lalu. Ya, betul, ketika betul. melalui data isian akreditasi melalui dia, sekolah Ya, bisa menentukan, bisa melihat ABC-nya ya. ya.
Kalau sekarang tidak. Tidak bisa Baik, sekarang. Jadi nanti itu sistem yang memberikan baik, penilaian setelah baik. validasi selesai. Baik. Nah, Ini karena saya kira validasinya sekarang belum selesai, ya nggak keluar. Nggak tahu baik. berapa. Ya, Kecuali yang PAUD. Kalau yang PAUD kan menggunakan instrumen yang masih ah, lama gitu, baik, ya kan baik, gitu. Sehingga baik. nilainya keluar sebelum divalidasi itu. Ini informasi yang sangat berguna untuk para pengambil kebijakan di provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk sekolah, Ya, formal maupun non formal, ya, bahwa saat ini sistem akreditasi kita tidak bisa secara langsung ditebak betul, melalui dia data isian akreditasi A, B, C-nya. Karena betul. sistem nanti setelah divalidasi baru keluar. Pemirsa, akreditasi sekarang bisa dengan secara gamblang membedakan satuan pendidikan yang baik maupun tidak. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Kalau sekolah yang akreditasinya A, memang karena dia kualitasnya bagus. Baik. Silakan Pak Toto. Baik, saya kira kami di BAN ya sekarang sudah berbeda dengan dulu kan gitu ya. Nah, kami sekarang independen benar gitu ya dalam arti kita punya kewenangan ya dalam menjalankan tugas karena kita juga menjalankan tugas karena ada peraturan menteri yang mengaturnya di mana kita sesuai dengan panduan dari Ban PDM Pusat juga ya kita lakukan apa yang seharusnya kita laksanakan oleh para asesor kita. Ya, selain asesor kita yang sudah dilatih sedemikian rupa dan saya peringatkan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Nah, juga asesor itu terlepas sekarang ya dari sentuhan atau himbauan dari para kepala dinas Kemenak yang ada. Kami lepas itu ya lepas sama sekali sehingga para asesor itu ketika ditugaskan itu harus langsung ke sekolah tanpa Baik, tinggal dulu di dinas atau di Kemenak gitu ya. baik, Nah, ini untuk membangun citra bahwa apa yang dilakukan oleh pihak asesor betul-betul mengedepankan profesionalisme dalam bekerja ya supaya baik, hasilnya berkualitas dan bermanfaat untuk perbaikan kualitas untuk pendidikan di satuan pendidikan dan menjaga integritas untuk apa itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Saya kira itu. baik. Baik, terima kasih Pak Toto. Pemirsa, saya patut berterima kasih kepada Bapak Toto Santosa, Ketua Ban PDM Provinsi Jawa Barat, karena beliau bisa menjamin bahwa kualitas pendidikan di Jawa Barat cukup bagus. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat, dan di ujung tombaknya adalah para asesor yang bekerja secara profesional, kualitas, dan integritas. Hasil ini menunjukkan bahwa nantinya sekolah yang memang mendapatkan nilai A itu benar-benar sekolah yang berkualitas. Sekolah yang mendapatkan B, apalagi C, dan apalagi tidak beradaptasi, itu adalah sekolah yang perlu ditingkatkan secara bersama-sama. Sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan para guru tentu bertanggung jawab secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara bersama-sama di Provinsi Jawa Barat. Demikianlah Kang Pranata Official kali ini. Senang sekali kami bisa berbagi pengetahuan, Ya, mencari solusi, dan isu yang sedang ya, berkembang saat ini, khususnya akreditasi di Provinsi Jawa Barat. Sekarang di ya, penghujung tahun 2024, ya. kami akan kembali di lain waktu, lain kesempatan, dalam Kang Pranata Official dengan isu-isu yang boleh jadi sangat berguna untuk kita semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar kita bisa terus bersilaturahmi untuk membahas khususnya pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Pak Toto, nanti mungkin saya akan ganggu lagi. Demikian, Ya. para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.